另外，密藏第一重的升级吊着命，不活了，8成也是废了。为周家卖命的傩师，不对呀，像。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua A Good Day to Askel, episode ketiganya. Tanpa berlama-lama, mari kita langsung mulai alur ceritanya. Tapi sebelum itu kita akan melihat apa yang terjadi pada episode sebelumnya. Swing akhirnya menunjukkan kekuatan sesungguhnya dengan mengalahkan Dewa Tangcheng menggunakan teknik pukulan iblis banteng berkekuatan gajah. Meskipun dia itu sempat ditipu di tengah pertarungan, namun akhirnya Swing menang juga. Alih-alih berterima kasih, para warga desa justru mencapnya sebagai pendosa pembunuh dewa. Swing pun pergi meninggalkan desa diikuti oleh Niu Yuanqi, siluman ular yang ingin mempelajari tekniknya. Kabar tentang Swing menyebar cepat, menarik perhatian klan Zhuo dan dunia roh, dipimpin oleh Su Lingfu. Keduanya berlomba menangkap Swing hidup-hidup, dengan kesepakatan siapapun yang menemukannya harus segera menghabisinya. Dalam pelariannya, Swing dan Niu Yuanqi berhasil menumbangkan lebih dari 5 dewa pelindung desa, meski harus melarikan diri dari dewa gunung Hongshan yang terlalu kuat. Niu Yuanqi menyarankan mereka menuju gunung Wanwu untuk bisa melindungi diri, namun jalannya penuh ribuan dewa pelindung. Di tengah pelarian, asisten yudisial Diang Kun datang menangkap Swing. Namun sindiran tajam Swing tentang statusnya sebagai anjing peliharaan klan Zhuo membuat Diang Kun marah dan menyerangnya. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Setelah menerima serangan telak, Swing terpental ke belakang. Tapi Ding Quan masih saja menampakkan kesombongannya sambil berkata, "Dasar manusia rendahan." Seharusnya dia itu merasa terhormat karena hari ini Swing akan menyaksikan langsung ilmu Nuo sejati yang tidak pernah dia lihat seumur hidupnya. Perlu diketahui bahwasanya kemampuan Diang Quan bertumpu pada elemen akar pohon. Jadi dia itu memang unggul dalam pertarungan jarak jauh. Untuk jarak dekat, seharusnya Diang Kun akan merasa kesulitan untuk bertarung secara langsung. Pada saat itu, beberapa akar langsung menuju menjerat tubuh Swing hingga terperangkap tak bisa bergerak. Sementara itu, Niu Yuanqi sama sekali tak berani ikut campur dalam pertarungan itu. Apalagi dia sudah menduga Swing pasti akan meninggoy, sebab dia bukan tandingan seorang Master Nuo. Namun sayangnya, kesombongan Ding Quan harus berakhir di sini juga. Swing berhasil melepaskan diri dari jeratan akarnya, dan justru dia berterima kasih kepada Ding Quan karena tanpa sadar sudah memberikan peringatan penting soal elemen yang dia miliki, yaitu elemen kayu. Elemen kayu jelas sangat lemah di hadapan elemen api, dan kebetulan Swing memang menguasai elemen api. Oleh karena itu, dia langsung menggabungkan teknik pemandu matahari besar dengan tinju iblis banteng bertenaga gajah. Usut punya usut, ternyata kedua kemampuan itu bukan dua hal yang berbeda, melainkan satu kesatuan yang disebut teknik penempaan tubuh matahari raya. Swing juga tidak lupa memprovokasi lawannya dengan menyindir bahwa ilmu Nuo yang dimiliki oleh Ding Quan pasti bukan yang asli. Kalau memang ilmu asli, seharusnya tidak semudah itu dihancurkan. Jadi menurut Swing, Ding Quan tidak lebih dari sekedar budak klan Zhuo. Karena keluarga itu jelas tidak pernah benar-benar mewariskan ilmu dan teknik Nuo yang otentik kepadanya. Sindiran itu sukses membuat Ding Quan terpancing emosinya. Dan di momen itulah giliran Swing untuk balik menyerangnya. Kali ini dalam jarak dekat. Benar saja, Ding Quan yang tadi begitu sombong dari jauh ternyata sangatlah lemah dalam pertarungan jarak dekat. Dia dihajar pukulan bertubi-tubi sambil terus diprovokasi. Diejek sebagai budak klan Zhuo yang baru saja menyandang gelar Master Nuo, tapi sudah bersikap sok berkuasa. Merasa tidak sanggup lagi melanjutkan pertarungan seperti itu, Ding Quan mencoba lari ke arah hutan. Berharap bisa bergerak lebih leluasa di antara pepohonan yang rapat. Akan tetapi, rencana itu langsung berantakan. Begitu Niu Yuanqi langsung muncul menggigit lehernya dari belakang. Melihat kesempatan emas itu, Swing tidak menyia-nyiakannya. Ia langsung melepaskan pukulan sekuat tenaga hingga Ding Quan terpental jauh dan sebagian topengnya pecah berkeping-keping.
Sayangnya saat Swing hendak memberikan pukulan penutup, Ding Quan berhasil melarikan diri terlebih dahulu. Tak lama setelah itu, New Yuan Qi memperingatkan bahwa pasukan klan Zhuo sebentar lagi akan tiba di lokasi. Jika mereka masih berdiam diri di sini, justru Swing sendirilah yang akan terancam bahaya. Maka keduanya pun segera pergi meninggalkan tempat itu. Di tengah pelarian, Swing berterima kasih kepada New Yuan Qi. New Yuan Qi hanya menjawab santai bahwa mereka sudah berteman. Jadi tidak mungkin dia meninggalkan Swing begitu saja di tengah pertarungan. Meski tadi itu memang sempat kepikiran untuk kabur duluan. New Yuan Qi lalu nyeletuk. Dia merasa penasaran sebenarnya Swing itu manusia atau siluman. Swing menjawab tegas bahwa dia itu manusia. Tapi New Yuan Qi tidak begitu percaya, sebab belum pernah terdengar ada manusia yang bisa menguasai teknik siluman secepat itu. Ucapannya membuat Swing berpikir, jangan-jangan inilah alasan sebenarnya kenapa klan Zhuo begitu ingin menangkapnya hidup-hidup. Karena mereka mengira dirinya adalah manusia setengah siluman. Tapi Swing tetap meyakinkan bahwa dia bukan siluman, melainkan murni penduduk desa klan Jiang. Sementara Ding Quan sendiri sudah terluka parah akibat racun gigitan New Yuan Qi. Untungnya dia itu ditemukan oleh kepala sipir setempat. Saat diperiksa oleh salah satu anggotanya, kondisinya memang cukup mengkhawatirkan. Bahkan andai dia berhasil diselamatkan sekalipun, ada spekulasi kalau dia tidak akan bisa lagi berkultivasi seperti sebelumnya. Beberapa anggota lain malah bergunjing, menyayangkan bagaimana bisa seorang Master Nuo dari klan Zhuo babak belur dihajar oleh bocah bernama Swing. Ini sangatlah memalukan, apalagi dia menyandang gelar Master Nuo. Tapi kepala sipir bernama Wei Chu segera menegur mereka supaya tidak asal berbicara. Hanya dengan 2 sentuhan saja dia berhasil menyelamatkan nyawa Ding Quan. 另外，密藏第一重的升级吊着命，不活了，8成也是废了。为周家卖命的挪师。 Ding Quan pun berterima kasih banyak kepada Wei Chu. Wei Chu sendiri penasaran bagaimana ceritanya sampai dia itu terluka separah ini. Ding Quan pun menjelaskan bahwa Swing berkultivasi dengan teknik siluman, dan tiba-tiba muncul siluman ular yang menyerangnya diam-diam dari arah belakang. Itulah sebabnya kondisinya menjadi seperti sekarang. Wei Chu kemudian menepuk pundaknya sambil menyuruh Ding Quan untuk fokus memulihkan diri dulu. Sementara urusan menangkap bocah bernama Swing bisa diserahkan kepadanya saja. Setelah Wei Chu pergi, Ding Quan baru menyadari ada sesuatu yang hilang dari tubuhnya, yaitu sebuah buku teknik bela diri yang kini sudah berpindah tangan kepada Swing. Buku itu adalah teknik pemurni energi, dan menariknya ini adalah satu-satunya buku yang dibaca oleh Swing yang sama sekali tidak mengandung unsur teknik siluman. Swing sendiri menduga itu adalah teknik rahasia klan Zhuo untuk berkultivasi. Tapi menurut New Yuan Qi, anggapan itu keliru. Karena klan Zhuo tidaklah pernah mengizinkan siapapun membawa keluar buku teknik bela diri mereka. Jadi kemungkinan besar Ding Quan sengaja menyalin buku itu secara diam-diam tanpa izin. Swing sendiri tidak perlu ambil pusing soal asal-usulnya. Yang penting sekarang buku itu sudah di tangannya. Saat membaca beberapa halaman isi buku, Swing menyadari betul betapa mengerikannya ilmu bela diri milik klan Zhuo. Dia bahkan berpikir, kalau saja tinju iblis banteng bertenaga gajah miliknya bisa ditingkatkan sampai ke tingkat 6, dia tidak perlu takut lagi menghadapi Ding Quan. Sebagai bentuk berterima kasih kepada New Yuan Qi, Swing berniat mengajarkan rahasia sirkulasi energi dari tinju iblis banteng bertenaga gajah. Dia lalu mencontohkan beberapa gerakan. Tapi di mata New Yuan Qi, gerakan itu terasa berbeda dari yang tertulis di kitab suci warisan keluarganya. Swing menjelaskan bahwa kitab suci itu sebenarnya hanya pelengkap dari teknik penempaan tubuh matahari raya. Jadi tidak perlu lagi dijadikan patokan utama. Dengan alasan dalam pertarungan sebelumnya, Swing baru benar-benar menyadari bahwa teknik pemandu matahari besar dan tinju iblis banteng bertenaga gajah sebenarnya adalah satu kesatuan yang tak terpisahkan. Mendengar penjelasan itu, New Yuan Qi pun menjadi semakin bingung, sebab 3 generasi leluhurnya sendiri tidak pernah menyadari fakta itu. Karena sudah memahami inti dari teknik itu, Swing langsung meningkatkan kultivasinya dan berhasil mencapai tinju iblis banteng bertenaga gajah tingkat 6. Setelah itu giliran New Yuan Qi yang dibimbing. Swing meringkas beberapa gerakan penting agar lebih mudah dipahami. Hasilnya fluktuasi energi yang begitu besar sampai bisa dirasakan langsung oleh Wei Chu dari kejauhan.
Itu membuat pihak klan Zhou akhirnya menyadari kalau Swing sedang bersembunyi di area tersebut. Tidak hanya itu, di sisi lain Dewa Gunung Batu bernama Huang Xifeng juga merasakan getaran energi yang sama. Tanpa banyak berpikir, dia langsung bergerak menuju lokasi sumber fluktuasi tersebut. Kalau itu benar-benar terjadi, artinya kita akan menyaksikan pertemuan langsung antara pihak manusia dan pihak dunia roh. 不对呀，会不会是那个贼人使？藏起来！我看呀，很有可能。去看看。 Kembali kepada Niu Yuanqi, dia sungguh sangat bahagia karena kultivasinya berhasil meningkat pesat. Bahkan sekarang sudah mencapai tinju iblis banteng bertenaga gajah tingkat 5. Dia berterima kasih kepada Swing. Mengingat selama hidup ratusan tahun, baru kali inilah dia bisa mencapai pencapaian seperti itu hanya dalam waktu singkat. Bahkan di antara seluruh keluarganya, dialah satu-satunya siluman ular yang berhasil mencapai tingkat kelima. Setelah itu, Swing pun memberikan selamat atas pencapaian tersebut. Tapi dia langsung mengingatkan, saat Niu Yuanqi melakukan terobosan tadi, aliran energi dan darah dalam tubuhnya menghasilkan getaran suara serta fluktuasi energi yang cukup besar. Sudah pasti ini akan mengejutkan para dewa roh di sekitar wilayah tersebut. Ditambah lagi mereka berdua kini sedang dikejar-kejar oleh klan Zhuo. Jadi sudah pasti pasukan mereka akan segera datang ke tempat itu. Mau tidak mau mereka pun segera pergi secepat mungkin. Namun tiba-tiba terjadi getaran aneh tepat di bagian belakang kuil. Ketika diperiksa, keduanya sama-sama terkejut mendapati cahaya hijau pekat yang mulai muncul dari tanah. Mereka langsung menyadari itu adalah Sungai Roh, jalur khusus yang menghubungkan dunia roh dengan dunia manusia. Semacam jembatan penghubung antar dimensi. Yang membuat mereka bingung, Sungai Roh seharusnya tidak pernah muncul di wilayah kota Lingling. Lalu bagaimana bisa sekarang justru ada di sini? Semakin lama Sungai Roh itu terus mendekat ke arah mereka. Swing mengamatinya dengan seksama, bertanya-tanya garis cahaya hijau macam apa sebenarnya yang sedang bergerak itu. Niu Yuanqi langsung menjawab itu adalah kumpulan roh gentayangan. Tapi yang jadi pertanyaan besar, bagaimana bisa roh gentayangan sebanyak itu keluar sekaligus? Jika situasi terus seperti ini, dunia manusia bisa saja terancam bencana besar. Sayangnya mereka terlalu lama berdiam diri mengamati fenomena itu. Sampai Sungai Roh terus bergerak semakin dekat dan mendekat ke posisi mereka. 是幽河，这是幽河，这么多幽魂出现。 Tapi sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.